Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan melakukan studi kasus data mining. Kita akan menggunakan pendekatan CRISP-DM untuk melakukan metode yaitu linear regression. Baik, yang pertama kita buka Jupyter Notebook terlebih dahulu. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membuat folder namanya data mining. Kemudian di dalam folder data mining terdapat subfolder yaitu dataset yang nantinya akan kita gunakan untuk mengkolek data-data yang akan kita lakukan mining atau analisis. Baik, untuk materi, karena kita menggunakan pendekatan CRISP-DM sehingga nanti ada 6 tahapan yang akan kita kerjakan. Yang pertama adalah business understanding, kemudian data understanding, yang ketiga data preparation, yang keempat modeling, kelima evaluasi, dan keenam deployment. Untuk studi kasus pada materi ini adalah kita akan melakukan prediksi menggunakan metode linear regression untuk memprediksi kadar kolesterol berdasarkan berat badan. Untuk datasetnya ini saya upload terlebih dahulu, masuk ke dalam folder dataset, kemudian klik tombol upload, kemudian menuju ke folder penyimpanan filenya. Di sini saya simpan di dalam folder ini. Kemudian saya klik filenya yaitu cholesterol.csv. Sudah, klik tombol open, lalu klik tombol upload. Nah, ini adalah dataset yang akan kita gunakan nanti, yaitu dataset berat badan dan kolesterol. Nah, nanti kita akan melakukan prediksi jika berat badan seseorang misalkan 80 kg, nanti untuk prediksinya kadar kolesterolnya berapa, seperti itu. Baik, kita mulai coding. Kita masuk ke folder data mining, kemudian kita buat file baru dengan cara klik tombol new. Nah, di sini nanti ada kernelnya, silahkan dipilih kernelnya. Di sini saya menggunakan kernel ini. Nah, lalu pada bagian judulnya, di sini judulnya masih untitled. Ini saya ubah linear regression. Klik tombol rename. Nah, baik, kemarin sudah saya jelaskan. Jadi nanti kalau di Jupyter Notebook maupun di Google Colabs kita bisa membuat code dan markdown. Bagi contoh di sini saya akan membuat markdown, sehingga ini saya klik ke bawah ini, lalu saya pilih markdown. Nah, saya tuliskan di sini, saya menggunakan heading 1 business understanding. Kemudian saya pilih markdown lagi pada inputan selanjutnya. Markdown business understanding-nya yaitu nih, teksnya adalah
tujuan atau goal dari data mining ini adalah klik tombol enter. Kemudian ini saya berikan bullet numbering di Markdown. Untuk memberikan bullet numbering bisa menggunakan tanda strip, bisa menggunakan tanda positif, atau bisa menggunakan simbol kali seperti ini, bintang seperti ini. Di sini yang menggunakan tanda tambah. Nah, tujuan atau goal dari kita melakukan data mining ini adalah apakah terdapat korelasi antara berat badan dengan kadar kolesterol. Kemudian tujuan yang kedua adalah jika terdapat korelasi pada goal 1, ini saya beri simbol inisialisasi yaitu G1, goal pertama. Jika terdapat korelasi pada ini penghitungan sebelumnya, maka akan dilakukan modeling menggunakan algoritma prediksi. Algoritma prediksi yang digunakan adalah linear regression. Untuk memprediksi kadar kolesterol berdasarkan berat badan. Shift enter. Nah, ini adalah business understanding-nya, yaitu tujuan atau goal dari data mining ini adalah yang pertama, kita akan melihat apakah terdapat korelasi antara berat badan dengan kadar kolesterol. Kemudian goal yang kedua, jika terdapat korelasi pada penghitungan sebelumnya, maka akan dilakukan modeling menggunakan algoritma prediksi yaitu linear regression untuk memprediksi kadar kolesterol berdasarkan berat badan. Ini saya rename saja di sini G1. Itu apakah terdapat korelasi. Kemudian di sini saya beri inisialisasi G2. Shift enter. Baik, ini adalah tahapan dari business understanding. Kemudian tahapan selanjutnya di Krips DM adalah data understanding. Saya buat Markdown di inputan selanjutnya. Kemudian saya berikan heading 1. Yang kedua adalah data understanding. Nah, untuk melakukan data understanding kita membutuhkan library-library yang ada di dalam Python, karena kita tidak coding dari scratch ya, tidak coding mulai dari nol, tapi kita akan menggunakan library-library yang ada di dalam Python. Yang pertama adalah kita akan mengimport panda, import pandas as pd. Kemudian kita akan mengimport matplotlib .pyplot as plt. Kemudian kita akan mengimport library modul ya. Ini modul nanti yang akan kita gunakan, yaitu modul dari sklearn linear
regression, linear model, import linear regression. Kemudian kita akan mengimport untuk pemisahan data training dan data testing dari sklearn. Import sklearn dot model selection. Ini bukan import, ini from, kemudian juga from, baru diimport train, test, dan split. Jadi untuk modul sklearn model selection kemudian library train, test, split ini nanti digunakan untuk melakukan evaluasi. Evaluasinya di sini adalah kita akan menghitung nilai akurasinya, berapa akurasinya. Nah, tapi sebelum nantinya kita hitung evaluasi, kita perlu melakukan split, yaitu kita akan memisahkan dari dataset yang kita punya ini, kita pisahkan menjadi data training dan data testing. Nah, nantinya untuk menghitung akurasi atau menghitung evaluasi yang kita gunakan adalah data testingnya. Data testingnya kita tes kepada data training, nanti nilai akurasinya berapa persen, seperti itu. Baik, ini jika sudah pada inputan ini saya klik shift enter. Nah, ini sudah berhasil, tandanya berarti tidak ada error. Kemudian di data understanding ini kita perlu load dataset. Jadi dari dataset ini, dataset kolesterol ini nanti kita masukkan ke dalam file ini dengan cara itu ini saya berikan komen dulu dengan cara memberikan tanda pagar seperti ini. Ambil dataset dari folder datasets, kemudian nama filenya adalah kolesterol.csv. Nah, saya akan membuat variabel. Misalkan di sini variabelnya data gini aja, variabelnya kolesterol. Kolesterol sama dengan PD, berarti kita akan menggunakan ini pandas, dimana pandasnya sudah saya inisialisasi menjadi PD, pandas as PD. Hingga di sini penulisannya pd.read_csv kurung buka kurung tutup, kemudian petik tunggal. Ini nama foldernya adalah datasets. Kita akan mengambil dari folder dataset ini, kemudian kita akan mengambil file yaitu kolesterol.csv. Ya sudah, klik shift enter. Nah, ini terdapat error. Kita lihat apa errornya. Error, ini untuk nama filenya ini saya salah. kolesterol.csv, shift enter. Nah, ini nanti kalau sudah seperti ini berarti tidak terdapat error. Kemudian di data understanding kedua kita akan contohnya di sini melihat 5 data teratas. Enter. Untuk melihat 5 data teratas, pada pertemuan kemarin kita juga sudah melakukan ini. Kita gunakan yaitu namanya hit kolesterol dot head seperti ini, kurung buka kurung tutup, shift enter. Nah, ini adalah 5
data teratas. Nah, jika sudah, kita akan melihat dimensinya. Di sini kita perlu dari data ini dimensinya jumlah kolomnya berapa, jumlah barisnya berapa. Melihat dimensi data kolesterol dot shape, shift enter. Nah, dimensi dari data ini, dari data set kolesterol.csv, yaitu terdapat dua kolom, yaitu berat badan dan kolesterol, dan ada 233 data atau 233 example atau 233 baris. Nah, untuk tipe datanya apa saja? Melihat tipe data kolesterol .info. Nah, di sini kolom berat badan ini tipe datanya INT64 atau numerik, kemudian kolesterol ini tipe datanya juga numerik. Nah, ini cukup yang perlu diperhatikan bahwa ketika kita akan menggunakan Python untuk melakukan analisis data, pastikan untuk tipe datanya harus numerik. Jika nanti ada tipe data nominal, maka nanti perlu kita ubah menjadi numerik. Kemarin juga sudah saya jelaskan beberapa metode yang digunakan untuk mengubah data nominal menjadi data numerik. Kebetulan di data ini sudah menggunakan data numerik sehingga kita tidak perlu mengubahnya. Kemudian di data understanding, misalkan saya mau melihat statistik deskriptifnya. Statistik deskriptif itu penghitungan statistik yang biasa digunakan. Misalkan saya ingin mengetahui nilai minimal pada atribut tertentu berapa, kemudian nilai maksimalnya berapa, persentilnya berapa, kuartilnya berapa, standar deviasinya berapa. Nah, ini bisa dilakukan juga di Python dengan cara ketik kolesterol .describe, kurung buka kurung tutup, shift enter. Nah, pada kolom berat badan dan kolesterol ini jumlah datanya sama, ada 233 data, di mana nilai rata-rata untuk berat badan adalah 146,7, sedangkan kolesterol nilai rata-ratanya 174,41. Di sini terdapat standar deviasinya, kemudian nilai minimumnya per masing-masing atribut, kemudian ada persentil, kuartil, kemudian nilai maksimalnya. Baik, untuk data understanding mungkin saya cukupkan sampai di sini. Nanti kalau mau ada tambahan-tambahan silahkan. Saya lanjut ke tahapan selanjutnya, yaitu tahapan ketiga adalah data under preparation. Pada inputan selanjutnya ini saya ubah code-nya menjadi markdown, kemudian saya buat heading 1 tahap 3 yaitu data preparation. Nah, di tahapan data preparation ini saya akan melakukan check missing value. Jadi apakah terdapat data value data salah satu kolom itu value-nya adalah kosong. Baik, pada inputan ini saya buat markdown, kemudian saya buat heading 3 1 2 3 to check missing value. Pada pertemuan sebelumnya kita juga sudah melakukan check missing value, yaitu kita gunakan ini ya, kolesterol is null, kemudian sum, jumlahnya berapa, yang kosong jumlahnya berapa. Pada data kolesterol ini
data yang kosong jumlahnya berapa. Kalau sudah, klik shift enter. Nah, di sini berat badan, jumlah data yang kosong 0, kolesterol juga 0, sehingga dapat disimpulkan bahwa data kolesterol CSV tidak terdapat tidak terdapat missing value, sehingga kita bisa melakukan analisis atau tahapan selanjutnya atau proses selanjutnya. Baik, kita akan melakukan exploratory data analysis sederhana. Ini saya buat markdown lagi pada inputan selanjutnya. Saya buat heading 3 exploratory data analysis atau EDA. Shift enter. Sebagai contoh, di sini saya akan membuat univariate analysis, berarti saya akan melakukan analisis hanya satu kolom. Caranya adalah kita buat variabel namanya fig sama dengan plt, berarti kita menggunakan library matplotlib.pyplot plt.figure. Kemudian saya akan mengatur ukuran figurnya atau ukuran kotaknya, nanti ada berapa piksel. Di sini saya menggunakan 12,4. Kemudian kita panggil variabel figurnya fig add underscore subplot, kemudian kurung buka kurang tutup 1,2,1. Kemudian saya panggil variabel kolesterol, kemudian kolomnya yaitu di sini contohnya berat badan, kolesterol kurung siku buka kurung siku tutup, kemudian petik tunggal berat badan, berarti kita akan mengambil kolom berat badan dari dataset kolesterol. Plot gennya sama dengan jenisnya yaitu KDE. Maaf, ini di dimensi 1. Kemudian ini saya copy, saya paste ini pada kedua. Berarti nanti di dalam satu figur itu nanti ada dua gambar. Ini gambar pertama nanti dalam bentuk KDE, kemudian dalam yang kedua nanti dalam bentuk plot biasa 1,22 dalam bentuk box plot nantinya. Kolesterol ini saya hapus. plt dot box plot, kemudian kurung buka kurung tutup kolesterol, kemudian kurung siku buka kurung siku tutup petik tunggal berat badan. Nah, ini ya tadi sudah saya jelaskan. Jadi nanti untuk ukuran kotaknya ada 12,4 piksel, nanti akan dibagi menjadi dua kolom. Yang pertama nanti untuk grafiknya dalam bentuk KDE, sedangkan pada kolom kedua nanti grafiknya dalam bentuk box plot. Nah, ini jika sudah, klik ketikkan plt.show, shift enter. Nah, ini adalah KDE nya atau density datanya, kemudian ini adalah dalam bentuk box plot. Misalkan kita akan melakukan univariate analysis di kolesterol, ini tinggal kita copy paste saja, copy, kemudian kita pastekan ke inputan selanjutnya. Untuk kolomnya diubah kolesterol, K-nya besar, kolesterol.
dalam bentuk density data, kemudian dalam bentuk box plot. Shift enter. Ini datanya, badan datanya seperti ini, atau grafiknya seperti ini. Baik, kita lanjut ke bagian atau ke tahapan CRISP-DN selanjutnya, yaitu tahapan keempat. Tahapan keempat adalah modeling. Pada inputan selanjutnya ini saya buat markdown, kemudian heading 1 4, yaitu kita akan melakukan pemodelan. Nah, untuk pemodelannya, karena ini menggunakan, kita akan melakukan suatu prediksi, sehingga di teori sudah saya jelaskan bahwa data prediksi yang masuk ke peranan prediksi itu tipe datanya harus numerik dan dia mempunyai kelas. Sebelumnya ini walaupun nanti namanya prediksi, tetapi sebetulnya masuk ke peran utama data mining, yaitu estimasi. Kenapa? Karena jika prediksi itu harus mempunyai rentang waktu, sedangkan di dataset kolesterol ini tidak ada rentang waktunya, sehingga ini disebut dengan estimasi. Tapi kenapa disebut prediksi? Agar memudahkan orang awam bahwa kita akan melakukan suatu prediksi atau estimasi. Karena orang awam kadang juga kurang mengetahui apa itu prediksi, apa itu estimasi, sehingga agar memudahkan penyebutannya saja. Tapi sebetulnya di dalam data mining ini kita melakukan estimasi. Baik, modeling yang pertama yaitu kita akan membuat model menggunakan linear regression, di mana tadi kita sudah melakukan import dari modul ini sklearn.linear model, kemudian kita import library yaitu linear regression. Ini saya berikan komentar. Langkahnya yaitu kita pisahkan data, dataset menjadi dua bagian, yaitu data training dan data testing. Kemudian nanti data ini sebelum masuk ke split ya, maaf, ini sebelum masuk ke split, datasetnya itu dipisahkan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama atribut biasa dan atribut spesial atau kelas atau label. Jadi nanti dari dua atribut, nanti ada atribut berat badan dan atribut kolesterol, itu nanti akan kita pisahkan. Nah, atribut biasanya adalah berat badan, dan nanti atribut spesial atau biasa disebut kelas atau juga biasa disebut label adalah kadar kolesterolnya, karena kita akan melakukan prediksi jumlah kadar kolesterol berdasarkan berat badan. Atribut biasanya adalah berat badan, sedangkan kelas adalah kolesterol. Di sini untuk atribut biasa atau atribut berat badan, saya buat variabel dengan nama X. X sama dengan kita ambil dari variabel kolesterol, kemudian saya pilih itu berat badan dot values dot, kita akan melakukan reshape min 1,1. Kemudian ini saya copy, saya pastekan.
Saya paste. Kemudian untuk kelasnya atau atribut kolesterolnya saya buat variabel dengan nama Y. Y sama dengan kolesterol. Nah, ini yang diambil adalah atribut kolesterol. Jika sudah, save, enter. Nah, kita sudah memisahkan atributnya menjadi atribut biasa dan atribut spesial. Nah, langkah selanjutnya kita akan melakukan split datanya. Nah, jika tadi kolomnya yang kita atau atributnya yang kita pisahkan, langkah selanjutnya yaitu yang kita pisahkan barisnya atau datanya. Nah, pemisahan ini saya akan menggunakan data split. Jadi di split secara menggunakan metode stratified. Jadi dipisahkan menjadi 70% data training dan 30% data testing. Nah, tujuannya apa? Jadi 70% data training ini nantinya akan jadi modelnya. Kemudian data testing yang 30% ini nanti untuk menghitung evaluasinya. Nah, kenapa 70/30? Karena banyak paper atau banyak penelitian di data mining ini untuk split data itu yang digunakan proporsi 70/30. Ini saya tambahkan komentar split. Oh ya, untuk metode pemisahan data nanti ada yang menggunakan split data ini dipisah, kemudian ada juga yang menggunakan cross validation. Nah, untuk data ini kita menggunakan split data. Split data menjadi data training. Data trainingnya adalah 70% dan data testing. Data testingnya adalah 30%. Hingga ini saya buat variabel baru namanya xtrain, xtest, ytrain, ytest sama dengan, nah kita panggil ini variabel library ini train test split, dimana train test split ini diambil dari modul sklearn model selection. Nah, nanti bisa di searching ya, sklearn. Nah, ini ada dokumentasinya di sini. Oke, kita lanjut dulu di sini. Train split. Nah, ini yang di split kolom apa saja? Yang di split adalah kolom X atau ini berat badan dan kolom atau atribut ya. Atribut X, atribut Y, di mana kita akan memisahkan proporsinya yaitu 70/30. Tes size-nya adalah 0,3. Ini ya, karena data testingnya 30%, hingga nanti kalau diubah menjadi desimal 0,3 seperti ini. Jika sudah, klik save, enter. Nah, ini sudah berhasil. Nah, kita malah mau menjawab goal yang kedua dulu ini. Nah, padahal ada dua goal ya. Kita malah belum mencari apakah terdapat korelasi antara berat badan dengan kadar kolesterol. Baik, ini di bagian modeling ini, di inputan modeling ini saya insert baris baru. Nah, karena di sini goal pertama dulu yang kita jawab, apakah terdapat korelasi antara berat badan dan kadar kolesterol. Nah, untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antara berat badan dengan kadar kolesterol, kita bisa menggunakan yaitu grafik namanya scatter plot. Nah, ini sebetulnya sama seperti pertemuan sebelumnya, yaitu scatter plot, untuk mengetahui apakah terdapat korelasi. Baik, akan kita terapkan juga di pertemuan ini.
Berarti kita panggil dulu, maaf ini saya buat markdown ya, saya buat markdown heading 3, kita buat correlation metric. Kemudian saya tambahkan baris, ini diklik di inputan correlation metric ini, kemudian klik tombol tambah ini. Correlation metricnya berarti kita panggil plt dot scatter, kemudian kurung buka kurung tutup dari data kolesterol, kemudian atributnya adalah berat badan, kemudian koma berarti berat badan dan kolesterol kurung siku buka kurung tutup petik tunggal kolesterol. Enter, kita buat label untuk sumbu X, plt X label berat badan, kemudian kita buat Y labelnya plt.y label itu kadar kolesterol. Kita buat title plt title scatter plot, kemudian kita tampilkan plt.show. Nah, ini korelasinya antara berat badan dan kolesterol, ini datanya mengumpul di suatu titik tertentu, kemudian mengarah dari kiri bawah ke kanan atas. Nah, ini pada pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan, apabila data dari kiri ke atas seperti ini, dari kiri bawah ke kanan atas seperti ini, maka data ini dapat disimpulkan terdapat korelasi positif antara berat badan dan kadar kolesterol. Nah, nanti akan kita jabarkan di tahapan evaluasi. Nah, untuk modelingnya adalah seperti ini, sehingga kita sebetulnya sudah bisa menjawab pada goal 1, apakah terdapat korelasi antara berat badan dengan kadar kolesterol. Jawabannya adalah ini terdapat korelasi antara berat badan dan kadar kolesterol, di mana korelasinya adalah korelasi positif. Jadi jika berat badannya ini semakin tinggi, maka kadar kolesterolnya juga akan semakin tinggi. Nah, karena goal 1 ini terpenuhi, maka kita akan melanjutkan ke goal kedua, yaitu kita akan melakukan estimasi atau prediksi menggunakan linear regression. Nah, bagaimana cara pemodelannya? Nah, ini lanjut, berarti di sini saya tambahkan, saya klik ini dulu, kemudian saya tambahkan baris. Di sini correlation metric, baik, di sini saya buat markdown heading 3 linear regression. Ini modeling untuk menjawab goal 1, kemudian yang linear regression ini digunakan untuk menjawab goal kedua. Ini lanjut ke sini, kita sudah melakukan pemisahan datanya menjadi 2 bagian, yaitu data training sejumlah 70%, sedangkan data testingnya 30%. Jika sudah, kita akan memanggil library linear regression. Saya buat variabel baru namanya linreg. Linreg sama dengan
linear regression. Nah, ini ada salah. Oh, ini salah ketik. Shift enter. Ini sudah berhasil. Nah, untuk modelingnya cukup sampai sini dulu. Nanti kita akan lanjut ke tahapan evaluasi. Jadi nanti kita akan melakukan pemodelan linear regression. Kalau di bagian modeling ini kita cukup mengkonekkan antara dataset dengan algoritmanya, yaitu algoritma linear regression. Nah, nanti untuk tahapan penghitungan nilai akurasi, kemudian nanti model yang terbentuk seperti apa, atau formula yang terbentuk seperti apa, nanti pada tahapan evaluasi. Baik, lanjut, berarti ini di tahapan kelima ya, tahapan evaluasi. Saya buat markdown heading 1 kelima, yaitu evaluation. Shift enter. Nah, baik, tahapan evaluasi ini kita akan membuat pemodelan menggunakan algoritma linear regression yang diterapkan pada dataset kolesterol. Nah, salah satu pola atau pengetahuan atau model yang terbentuk dari algoritma peran utama baik estimasi maupun prediksi, karena ini nanti algoritma yang digunakan juga sama, yang membedakan estimasi tanpa rentang waktu sedangkan prediksi menggunakan rentang waktu. Nah, salah satu pola atau model atau pengetahuan yang terbentuk adalah dalam bentuk fungsi matematika. Jadi di sini kita bisa menghitung kadar kolesterol, nanti bisa dihitung menggunakan formula matematika dari parameter yaitu berat badan menggunakan algoritma linear regression. Baik, caranya adalah seperti ini. Kita akan melakukan training data itu linreg.fit, kemudian xtrain, ytrain. Shift enter. Nah, ini tandanya sudah berhasil. Kemudian kita akan melihat formula matematika apa ya yang terbentuk. Jadi di sini saya tampilkan print yaitu linreg.cof underscore. Kemudian enter, saya tampilkan juga printf linreg.intercept underscore, shift enter. Nah, ini adalah formula matematika yang terbentuk. Jadi formula matematika yang terbentuk seperti apa? Adalah ini. Ini adalah koefisiennya. Berarti nanti ada variabel dikali dengan koefisiennya, kemudian dijumlahkan dengan interceptnya ini. Jadi nanti rumusnya ini saya berikan markdown ya. Markdown saya berikan heading 4 misalkan formula matematika yang terbentuk menggunakan begini aja formula matematikanya gitu. Formula matematikanya itu untuk menghitung kolesterol adalah berat badannya berapa, berat badan dikali linreg.cof ditambah dengan linreg.intercept. Nah, sehingga kolesterolnya
Saya buat heading 5. Kolesterolnya didapatkan hasil sama dengan nantinya berat badan dikali 1,24, kemudian ditambah, karena ini minus ya, maka ini langsung saja dikurangi 8,53. Shift enter. Ini adalah model yang terbentuk atau pola atau pengetahuan yang terbentuk dari estimasi menggunakan linear regression untuk menghitung dataset kolesterol. Jadi nanti pola atau pengetahuan atau model terbentuk bisa dalam bentuk formula matematika seperti ini, bisa juga nanti dalam bentuk grafik. Nah, grafiknya nanti seperti apa? Sebetulnya kita kalau dilihat di sini rumusnya adalah Y sama dengan MX plus B, berarti kita sebetulnya mencari titik gradiennya atau garis miringnya, garis gradiennya. Nah, ini nanti kalau grafiknya berarti kita akan membuat visualisasi ya. Visualisasi, saya tambahkan markdown dulu. Saya buat heading 3, berarti kalau ini formula matematika berarti grafik yang terbentuk. Grafik yang terbentuk berarti saya berikan komen buat visualisasi dalam bentuk scatter. Nantinya bentuknya seperti scatter plot ya. Dalam bentuk grafik seperti ini. Berarti ypred sama dengan lin reg dot prediction x test, kita ambil dari data testingnya. Jadi data testingnya berat badan di data testing ini nanti kita prediksi kadar kolesterolnya berapa, sama dengan ini tinggal saya kopikan dari sini. Saya coding deh, saya ketikkan biar plt dot scatter, kemudian kita ambil data dari data testingnya yaitu x test, y test, kemudian plt dot plot, kemudian x test, y prediksi. Nanti akan ada garis, ini nanti dalam warnanya merah garisnya. Kemudian plt x label, plt dot x label, saya akan membuatkan label di sumbu x yaitu berat badan, kemudian plt dot y labelnya adalah kolesterol, kadar kolesterol, kemudian title-nya adalah representasi grafik yang terbentuk. Save enter. Ini ada error. Errornya adalah object has no attribute,
prediction. Oh, ini ada salah di sini. Y-pred sama dengan ini bukan prediction, maaf, tapi predict linear.predict. Shift enter. Nah, ini data kolesterol kurang N, kolesterol sama dengan berat badan dikali 1,24 dikurangi 8,53. Garisnya adalah seperti ini, dalam bentuk seperti ini. Ini adalah data ini adalah data testingnya, kemudian ini garisnya adalah ini. Nah, ini sudah. Ini berarti formula matematika yang terbentuk adalah seperti ini. Kemudian dari formula ini garis gradiennya, jadi garisnya ini jika divisualisasikan gambar merah ini. Berarti nanti misalkan ada yang berat badan 100, berarti nanti prediksi kolesterolnya adalah 100 dikali 1,24 dikurangi 8,53, seperti itu, dan seterusnya. Baik, langkah evaluasi selanjutnya yaitu kita akan menghitung akurasinya, menghitung akurasi dari algoritma linear regression. Saya berikan komentar, menghitung akurasi algoritma linear regression atau LR gini. Saya singkat menjadi LR. Baik, berarti untuk nilai akurasinya mudah. Berarti kita panggil linreg.score, kemudian xtest, ytest 0,97. Wah, ini akurasinya tinggi banget, tinggi sekali, 97%. Jadi algoritma linear regression ini bisa kita terapkan untuk menghitung estimasi pada dataset kolesterol karena nilai akurasinya tinggi, 97%. Baik, di tahapan evaluasi ini kita sebetulnya sudah menjawab pertanyaan dari atau business understanding atau goal dari data mining ini. Yang pertama, apakah terdapat korelasi antara berat badan dengan kadar kolesterol? Jawabannya terdapat korelasi, bisa dilihat pada grafik ini di bagian scatter plot ini. Ini datanya mengumpul di satu titik-titik tertentu, kemudian bergerak dari arah kiri bawah ke kanan atas, seperti ini. Kemudian yang kedua yaitu jika terdapat korelasi, maka dilakukan modeling menggunakan algoritma linear regression untuk memprediksi kadar kolesterol berdasarkan berat badan. Nah, ini juga sudah kita modelkan. Pemodelannya nanti dalam bentuk formula matematika ini dan dalam bentuk representasi grafik ini, yaitu didapatkan formula matematikanya untuk menghitung kadar kolesterol. Berarti nilai berat badannya berapa, nanti dikali 1,24 kemudian dikurangi 8,53. Nah, ini sebagai contoh, ini berarti masuk ke tahapan ke-6, misalkan deployment. Saya buat heading 1, yang ke-6 adalah deployment. Nah, di tahapan deployment ini berarti kesimpulannya ini adalah akan digunakan algoritma linear regression untuk melakukan prediksi kadar kolesterol berdasarkan data berdasarkan berat badan.
Sebagai contoh di sini apabila berat badan, ada data yaitu berat badannya, jika berat badan, misalkan kita ambil dari data training ya, data trainingnya ini ya, berat badan 171 mendekati 205 enggak kadar kolesterolnya. Kita lihat ya, jika berat badan 171, ngitungnya seperti ini. linrek.predict, kita akan melakukan prediksi atau melakukan estimasi jika berat badannya 171, berarti linrek predict ini kurung buka kurung tutup, kemudian kurung buka kurung tutup lagi, kemudian kurung siku 2 kali 171, shift enter. Nah ini 204,6 atau dibulatkan 205. Kita lihat ya, tadi 101 kadar kolesterolnya 205. Nah mendekati ya, dan akurat ya berarti ya, 205. Sebagai contoh kalau berat badannya misalkan ini 111 gitu ya, data yang keempat ini atau array yang ketiga, berat badan 111, apakah kolesterolnya 123? Nah kita lihat, jika berat badannya 111 130, kita lihat. Nah ini berarti kurang akurat ini. Misalkan kalau yang 100, (116), dan di sini hasilnya 102. Nah ini ada selisih, tapi nggak masalah karena sebetulnya mendekati ya, karena akurasinya dari algoritma linear regression yang kita terapkan pada dataset kolesterol ini, nilai akurasinya 97%. Baik, untuk praktikum untuk materi kali ini saya akhiri. Kita sudah belajar tahapan KRIPS DM untuk menghitung apakah terdapat korelasi pada dataset kolesterol, korelasi atribut ya pada dataset kolesterol, dan kita juga sudah berhasil melakukan pemodelan dan memprediksi atau mengestimasi kadar kolesterol berdasarkan berat badan. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.